الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan satu yang melalaikan perhiasan bermegah-megah di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanaman yang mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kemudian menjadi hancur. Dan di neraka di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta ridha-Nya. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh wa'iddat lil muttaqin lil ladzina amanu wa rasulih dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'azim. Berlombalah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang beriman dan kepada Allah dan Rasulnya. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendaki dan Allah mempunyai karunia besar. Sallallahu wasallam. Jemaah Jumat yang mulia, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah memberi taufik kepada kita, izin, hidayah dan alhamdulillah kesehatan serta umur untuk bisa hidup dalam bulan Ramadan tahun ini. Dan ini adalah Jumat pertama kita melaksanakan ibadah Jumat di bulan Ramadan tahun ini. Salah satu proyek yang merupakan inti besar dari pelaksanaan kenapa ada Ramadan adalah kasih sayang Allah. Allah tahu betul seperti apa kelas kualitas kita dalam menjalani kehidupan dunia. Dalam Islam ini ada satu hal yang harus kita pahami bahwa, dan ini kaidah hidup, sebenarnya tugas sejati kita itu adalah menjadi budak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kasarnya kita sudah deal di situ. Kita sudah sepakat sama Allah bahwa kita siap jadi budaknya. Apa urusan budak ini? Urusan budak ini tentu melaksanakan apa maunya majikan. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas pertama kita sebagai budak adalah menjadi bahasa Quran itu menjadi budak, dan tugas utamanya adalah menjadi khalifah fil ardh. Jadi di semua urusan kita ini menjalankan peran kita budak. Kalau bahasa yang sering kita dengar adalah hambanya. Kita adalah Abdullah, mengabdi kepadanya. Itulah tugas besar kita, itulah deal kerja kita. Jadi kalau kita ambil dari akar kata itu bahwa pengabdian itu ya karena sebab kita memang tidak punya kemerdekaan atas diri kita di hadapannya. Tapi jangan lupa, kita sangat merdeka di depan makhluknya, karena dia sudah mencanangkan bahwa kita tidak bisa diatur oleh makhluknya. Yang mengatur kita itu Allah. Dia saja yang bisa atur kita. Siapa dia? Dialah pemilik semesta raya, yang jumlahnya kita tidak tahu berapa jumlah galaksi. Dan kita hanya tinggal di satu galaksi, itu pun dalam satu sistem tata surya dalam galaksi kita. Dan ternyata dalam pengabdian ini kita cuma disuruh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang dia mengingatkan sama kita. Ada akal, ada hati, ada nafsu. Dan dia sudah ingatkan kepada kita, perjalananmu di dunia ini perjalanan singgah. Bekalmu secukupnya. Kalau bekal secukupnya, ambil yang memang keperluan duniamu. Selebihnya ingat, kau sedang menuju pulang kembali. Apa yang kita lakukan dalam peran kita sebagai khalifah, jangan melakukan atau jangan menggagas hukum yang bertolak belakang dengan hukumnya Allah. Apa itu hukum Allah? Ya segala ketentuan yang kalau kita pakai bahasa manusia ada yang sifatnya, kalau saya menerjemahnya begini, ada hukum itu yang sifatnya kausalitas, sebab akibat.
Dan itu menyertakan wilayah berpikir kita. Untuk bisa mendapat akibat di dunia ini, gunakan sebabnya. Dan untuk bisa mengambil sebabnya, gunakan otakmu. Tapi ada juga perilaku dunia ini atau sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa berlakunya hukum sebab akibat. Yang ada akibatnya, sebabnya itu urusan Tuhan. Di titik inilah nilai plus kita, bahwa sebenarnya ketika orang yang mampu memberdayakan hukum sebab akibat, mereka tidak harus jadi seorang muslim dalam arti kata menganut Islam sebagai agama. Mereka akan mendapat apa yang mereka inginkan jika mereka bisa menjemput sebabnya atau bisa mengolah sebabnya. Dan itu persoalan otak. Kalau cuma sekedar menjadi orang cerdas, bisa buat bangunan tinggi, bisa segala urusan dunia, seorang tidak harus menjadi seorang menganut Islam sebagai agama. Tapi ketika kita bicara dari sisi bahwa pendekatan bahwa ini hanya sebuah perjalanan singgah dan kita akan pulang kepada Allah, dan perilaku kita harus tidak putus dari Allah. Ada hal-hal yang di luar ketentuan sebab akibat itu dan bisa berlaku dalam kehidupan dunia, yang sering kita sebut dengan bahasa mukjizat, karomah, irhas, kelebihan, keajaiban. Bahasa-bahasa seperti ini itu sebenarnya tidak ada yang impossible, dan ini Allah berikan jatah khususnya kepada orang-orang beriman. Nah, cuma siapa yang bisa mengambil akibat tanpa sebab, karena yang bekerja untuk memunculkan sebab itu hanya urusan Allah, itu adalah orang-orang yang tunduk sepenuhnya kepada Allah dan menjadikan nafsunya tidak sebagai pusat kemudi dalam kehidupannya. Dalam Al-Quran ada kalimat begini, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa yang menjadikan Tuhannya, takut kepada kedudukan Tuhannya, dan kemudian dia mampu menahan nafsunya dari keinginan-keinginannya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka dia akan masuk surga nanti. Persoalannya adalah apa sih keinginan nafsu? Keinginan nafsu adalah menikmati. Apa yang mau dinikmati nafsu? Segala kesenangan. Apa? Pengen jadi pejabat, pengen jadi orang besar, pengen jadi orang terkenal, pengen punya duit banyak, pengen punya rumah besar, dan tidak satu, pengen punya segala-segala yang terkait dengan semua kesenangan nafsu itu. Pengen bisa makan enak di mana saja dia mau, ingin bisa belanja apa saja di mana saja dia mau, dan dia akhirnya nafsu itu sering pulang kepada harus ada duit. Maka nafsu tidak peduli halal haram untuk menjemput duit. Dan duit juga punya karakter yang tidak tertarik kita itu orang soleh atau tidak. Disinilah bedanya dunia sama akhirat. Dunia ini dia siap direngkuh, dia siap digauli, dia siap diambil oleh siapa saja. Bahkan manusia paling kurang ajar saja pun dia mau. Seorang mau jadi presiden, seorang mau jadi gubernur, seorang mau jadi wali kota, tidak harus orang soleh itu. Bajingan juga bisa, asal punya duit, asal punya jaringan, asal bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan kedudukan itu. Duit tidak tertarik bahwa dia harus diambil dengan cara jujur, dengan cara korupsi dia juga mau. Duit juga tidak tertarik dengan kita ambil harus dengan rajin sholat. Tanpa rajin sholat dan tidak pernah sholat dan tidak peduli sholat dan tidak jadi muslim pun duit suka diambil oleh orang seperti itu. Artinya dunia itu karakternya tidak pernah tertarik sama orang soleh. Tapi jangan pernah bilang bahwa kalau begitu kita harus bekerja seperti itulah untuk akhirat. Tidak. Surga tidak tertarik sama orang yang tidak benar. Surga tidak tertarik sama koruptor, sama penipu, sama penjahat, sama orang licik, sama pezina. Surga tidak tertarik. Surga hanya tertarik sama Allah, orang yang takut kepada kedudukan Robnya dan mampu mengendalikan nafsunya. Nah, kok ada sedikit kontradiktif? Tidak. Persoalannya bagaimana kita mengambil semangat menjemput surga itu di sini. Bagaimana caranya? Sederhana. Caranya adalah ketika kita memahami dunia ini juga bisa kita mencari kesenangan, tapi Allah membuat bandingan bahwa dunia dan kesenangannya dengan surga dan kesenangannya itu seperti seorang yang mengangkat telunjuk jarinya dan mencelupkan ke dalam lautan, dan sisa air di telunjuknya itulah kesenangan dunia, sementara lautan itulah kesenangan surga. Jadi nggak usah sombong dengan dunia lah, kecil kali itu, nggak ada itu kata. Kalau kita ambil dari sekian banyak hadis, dunia di mata Allah itu cuma seperti sebelah sayap nyamuk, itu nggak ada hebatnya. Jadi nggak usah sombong kalian sama dunia, kira-kira begitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah sekarang bagaimana kalian mampu mengendalikan nafsu kalian? Karena kalau kalian tidak mampu mengendalikan itu, maka yang terjadi adalah sebuah pertarungan yang melelahkan dirimu sendiri. Dan itu menunjukkan kebodohan. Kenapa menunjukkan kebodohan? Orang pintar adalah orang yang mengambil sesuatu dan itu dibutuhkannya. Dia tidak akan mengambil sesuatu yang akan memberatkannya.
Apa yang dimaksud dengan dibutuhkannya? Seorang sahabat pernah tanya sama Rasul, "Ya Rasul, susah kali hidupku, tolonglah doakan rezekiku bisa banyak." Nabi jawab dengan tenang, lembut, senyum. Rezekimu itu sangat tergantung dengan tingkat imanmu dan kemampuanmu untuk istighfar. Jadi semakin kuat iman kita, semakin banyak rezeki dikasih Allah. Kayaknya nggak nyambung ya. Ya karena otak kita sudah kadung kotor. Karena kalau bicara rezeki yang kebayang duit, yang kebayang jabatan, yang kebayang kesenangan hidup. Kalau kita bicara rezeki dari Allah, Allah tidak akan kasih sesuatu yang akan mengganggu perjalanan kita sebagai hambanya. Tidak akan Dia kasih. Allah hanya akan kasih rezeki yang itu memang kita butuhkan untuk bisa membuat jalan kita menuju ridhonya itu mulus. Dan itu sangat tergantung dengan tingkat kepercayaan kita kepadanya. Pernah nggak kita membayangkan bahwa bisa bangun tiap malam sebelum subuh dan kita sujud kepada Allah itu adalah rezeki? Pernah nggak membayangkan bahwa di tengah kesibukan yang luar biasa kita bisa membaca Quran minimal 1 juz, itu juga rezeki? Pernah nggak membayangkan bahwa kelembutan hati kita untuk akhirnya setiap saat kita bisa menatap segala sesuatu dalam tatapan seorang mukmin, itu juga rezeki? Pernah nggak membayangkan bahwa kita punya anak di rumah yang ternyata mereka adalah anak-anak soleh, anak-anak yang hafiz Quran, anak-anak yang tidak jauh dari Allah, itu juga rezeki? Pernah nggak kita membayangkan bahwa ada orang yang diberikan Allah kekayaan yang luar biasa, jabatan yang tinggi, tapi Allah tidak benarkan dia punya anak soleh? Apakah itu rezeki? Tapi Allah tidak berikan kepadanya istri yang taat dan soleh, apakah itu rezeki? Tapi Allah tidak memberikan ketenangan dalam tidurnya, karena setiap malam dia tidak bisa tidur. Kenapa? Karena dia terganggu oleh hartanya, terganggu oleh jabatannya, sehingga untuk tidur dia membutuhkan obat tidur. Rezekikah itu? Hati-hati. Bukan tidak mungkin yang kita simpan di dompet kita atau yang kita sangka sebagai harta kita, hakikatnya adalah sampah di akhirat. Kalau pakai bahasa kita sekarang, istidraj. Itu cuma tipuan dunia. Kita kira kita sudah kaya kali, rupanya kita sangat miskin di hadapan Allah. Jangan kita menjadi orang yang seperti kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sawah ladang akhirat. Apa yang menjadi benih yang kita tanam? Karunia. Apa karunia? Apa saja yang kita dapat. Allah kasih ilmu kepada saya, ilmu agama. Maka saya sangat bodoh ketika saya menghargakan ilmu agama, sehingga siapa yang bisa membayar saya baru saya akan memberikan tabligh atau ceramah. Itu menunjukkan ketololan saya sebenarnya. Ada orang yang dikasih Allah karunia bekal itu berupa ilmu, berupa harta, berupa jabatan, berupa popularitas, berupa jaringan dan sebagainya. Lantas seorang petani, dia punya bibit yang unggul. Terus dia punya petani tetangga, dia tanya, "Tanam apa Mas?" "Padi." "Bibit kelas berapa?" "Saya dapat kelas 2 Pak." "Oh, saya kelas 1. Bapak tanam di mana?" "Oh, saya menanam, saya simpan di lumbung, saya tidak mau tanam." Kira-kira ini petani pintar atau petani bodoh ya? Berapa banyak kita yang berbangga dengan mengatakan, "Aku punya tanah di sana, aku punya rumah di sana, aku punya duit dalam simpanan yang begitu banyak." Sampai kematian datang, itu tidak pernah terberdayakan untuk dunia dan akhiratnya. Bukankah dia orang bodoh? Nanti di akhirat dia akan ditanya, "Ada berapa yang ku kasih kepadamu?" "Sekian Tuhan." "Apa kau gunakan?" "Tidak ada." Jadi untuk apa kau gunakan? Innamal hayatud dunya, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah laib walahu. Dia cuma main-main saja. Dia cuma senda gurau saja. Wazinah, dia cuma perhiasan supaya kalian terasa lebih hebat. Ada orang bisa punya batu akik harga miliaran supaya dia merasa lebih dari yang lain. Apa sih sebenarnya bisa dikasih batu akik untuk akhirat kita? Apa bisa kita bilang, "Alhamdulillah Tuhan, sepanjang hidupku aku bisa menyimpan sekian puluh batu akik dan harganya di atas 1 miliar semua." Apa rupanya hebatnya? Apa rupanya ruginya kalau tidak punya? Dan kenapa harus memaksa diri untuk memilikinya misalnya? Apa rupanya salahnya kalau kita tidak menjadi seorang yang memiliki jabatan? Dan kenapa harus memaksa diri mengambilnya dengan cara-cara yang Allah tidak suka? Nanti Allah akan tanya sama kita. Ya. Wa tafakhur, dia bangga-banggaan. Wa takasur, lomba-lomba. Dia punya mobil, aku sekian. Itu bentuk, itulah dunia. Ya. Padahal sementara di akhirat Allah punya kekekalan. Jamaah,
Khutbah ini tidak cukup menerangkan apa yang saya inginkan sampaikan. Saya cuma ingin menunjukkan betapa kalau kita hidup menjadikan nafsu sebagai pusat kemudi, kita akan lelah. Orang baru mau berhenti dari jabatan, belum berhenti sudah mengalami post power syndrome, panik. Kenapa? Karena dia khawatir keluar dari zona nyaman. Padahal bagi seorang mukmin, zona nyaman dalam hidupnya itu adalah ketika Allah tidak pernah berpisah darinya, dari kesadarannya, dari cintanya, dari rindunya, sehingga kematian sekalipun tidak menakutkan baginya. Tapi ada orang yang takut berpisah dengan jabatan, takut berpisah dengan hartanya, takut berpisah dengan masa mudanya. Terakhir saya perlu sampaikan bahwa ternyata surga itu, penghuninya mayoritas itu orang yang pernah berdosa. Sedikit sekali yang gak pernah berdosa dalam hidup. Itu pun karena diselamatkan Allah itu. Anak-anak yang meninggal sebelum baligh, mukallaf, para nabi, para rasul. Kalau kelas-kelas kita ini, na'udzubillah, ada yang pernah berzina, ada yang pernah mabuk, ada yang pernah mencuri, ada yang pernah korupsi, macam-macamnya kerja kita ini. Tapi bisa masuk surga insya Allah. Jangan takut. Asal jangan syirik. Caranya minta ampun sama Allah. Dan ini saatnya. Ramadan ini saatnya. Karena belum tentu ada Ramadan lain dalam hidup kita. Ini Ramadan, mungkin Ramadan terakhir dalam hidup kita. Kalau ini Ramadan terakhir dalam hidup kita, jangan berpikir bahwa kita bisa selesai sampai akhir Ramadan. Mungkin ini hari terakhir dalam hidup kita. Kalau ini hari terakhir dalam hidup kita, maka apa yang mau Allah dalam hidup kita di Ramadan? Sebenarnya Allah nyuruh kita latihan jadi penghuni surga. Dan kita, siapa yang tahu, siapa yang bisa nilai bahwa kita layak masuk surga itu? Diri kita nanti. Bagaimana caranya? Sederhana. Saya nggak usah ajarin macam-macam. Mata, telinga, mulut, hidung, kemaluan, tangan, kaki, jantung, hati, semua ikut apa maunya Allah bulan ini. Kalau Allah bilang A, ikutin. Jangan kerjakan mau nafsu kita. Karena nafsu kita itu, nah ini penyakit nafsu. Satu contoh saya ambil sebelum khutbah ini saya tutup. Sahur. Allah tidak suruh sahur itu 10 malam saja, atau 3 malam, atau 4 malam, atau 5 malam. Allah suruh sepanjang Ramadan sahur. Tahu maksudnya apa? Bukan persoalan makan minum itu. Karena kalau persoalan tahan lapar, tahan haus anak kecil juga bisa. Itu persoalan bagaimana kita bisa membangun satu kepribadian baru untuk biasa, punya kebiasaan bangun sebelum subuh. Dan ternyata nafsu kita tidak suka. Ada orang yang baru 1 hari, 2 hari, 3 hari bangun, hari keempat dia sudah bilang sama istrinya, nanti sahur tidak usah bangunkan saya sudah makan. Hari kelima dia tidak mau bangun lagi. Lihatlah betapa tidak berdayanya nafsu kita untuk dilatih. Kenapa Allah suruh kita bangun sebelum subuh? Jawabannya sederhana. Karena Allah ingin kita tune in sama Dia di sebelum subuh itu. Dan itu waktu terbaik untuk berkomunikasi dengan Allah. Bagaimana kita bisa bekerja di sebuah perusahaan besar, tapi manajemen perusahaan tidak kita ikutin? Bukankah pemilik semesta raya ini Allah? Dan kita hanya penolong-penolongnya. Lantas kenapa kita tidak mau punya hubungan baik dengan Allah? Kita menganggap tanpa Tuhan kita bisa atur hidup ini. Percayalah, orang yang seperti itu akan jauh dari Allah. Itulah kenapa Allah kasih Ramadan sama kita, supaya kita bisa turn around, kita mutar balik ke posisi asli kita, dan kita berjalan sebagai hamba yang ikut kepada apa maunya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan kita menahan nafsu kita dari keinginan yang kita buat sendiri. Kita akan ikut apa yang dibuat oleh Allah untuk kita. Wa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, wassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, ittaqullah, wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibah fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab min qabl an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tak ada bencana yang menimpa di bumi pada dirimu melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jamaah, sebenarnya ada satu poin penting dalam Ramadan yang harus kita aktifasi di bulan Ramadan ini. Apa itu? Takwa.
Karena kalau kita pelajari ternyata memang surga itu hanya bisa dimasukin orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, disediakan sama orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yang orang yang sadar di semua event hidupnya dia harus ikut jadwal Allah. Kayaknya kita nggak merdeka dong. Oke, baik. Mau ngapain sih? Saya mau menjadi pemimpin. Bukankah Allah mengatakan bahwa kita memang akan diberikan yang warisan kepemimpinan itu? Oke, baik, saya percaya. Nah, saya mau kaya. Oke. Bukankah Allah bilang aqimus shalah wa atuz zakah? Tahukah makna atuz zakah? Artinya Allah tidak perintahkan orang yang bayar zakat itu orang susah. Allah memerintahkan orang yang bayar zakat itu orang yang harus punya kelebihan harta. Dan itu artinya Allah mau kita kaya kan? Apa yang kalian mau? Sayangnya nafsu dengan ketundukan kepada wahyu sering jadi penghalang. Itu yang sering saya bilang. Kita sering menganggap agama ini urusan akhirat. Kita lupa bahwa agama ini juga urusan pemerintahan. Dan tidak ada pemerintahan yang adil di muka bumi yang ditegakkan kecuali ketika syariat Islam ini berjalan dengan baik. Persoalannya kita kadang curiga, kita disuntik virus fobia terhadap istilah syariat, terhadap istilah hukum Allah, terhadap istilah jihad. Padahal yuk kita bicara baik-baik sajalah. Nggak usah kita pakai istilah ekonomi syariah, baik. Nggak usah pakai istilah syariah di belakangnya. Kita kuras, kita explore ekonomi Islam itu seperti apa tanpa menggunakan istilah Islam dan tawarkan kepada dunia. Saya yakin kalau mereka masih berpikir cerdas dan menggunakan otaknya dengan objektif, mereka pasti akan mengatakan ini sistem ekonomi yang sebenarnya jauh lebih baik. Persoalannya kita sudah disuntik virus untuk takut kepada agama kita sendiri. Dan ini saatnya kita harus berani menunjukkan. Kenapa? Karena Quran itu teori sederhana. Kalau Indonesia nyaris kolaps sekarang, maka Allah bilang dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Sebenarnya kalau negeri ini mau punya solusi atas masalah problem yang menimpa negeri ini, Allah cuma punya dua syarat: beriman kalian dan bertakwa. La fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard. Allah akan menurunkan berkat dari langit dan bumi. Sederhana itu. Mohon maaf saya sedikit panjangin. Tadi muazzin kita mengatakan hayya 'alal falah. Tahu enggak falah itu apa artinya? Falah itu istilah dalam dunia pertanian itu. Arti sebenarnya adalah panen. Sering kita terjemahkan marilah kepada keberuntungan. Sebenarnya kalau pakai bahasa bebas, panen yuk, panen. Gajian. Seakan-akan Allah bilang itu. Artinya apa? Perilakumu dari subuh ke zuhur atau dari subuh ke Jumat ini ambil gajinya. Apa yang mau kita ambil dari pelaksanaan ibadah salat ini? Berkah. Ustaz, dosa saya banyak kali. Kembali, tetap dapat bagian asal minta ampun sama Allah. Itulah kenapa 5 waktu kita Allah panggil, ayo panen, gajimu nih ambil. Dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Ada aktivitas kemanusiaan kita yang macam-macam. Dan ambil cashbacknya kalau mau bicara, atau ambil bayaran kontan di sininya. Dalam bentuk apa? Berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu berkah? Berkah itu adalah pemberian yang akan memberi manfaat bagi dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alamu anna Allah qala fil Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum fil kitab wal mizan liyaquma an-nas bil qisti wa anzalna al-hadid fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun 'aziz. Jamaah, saya pikir ini catatan kita dalam khutbah ini. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ فِي الْقُرْآنِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر